Bismillah, ayo para murid, para santri ngaji lagi, ngaji tentang kitab. Khususnya juga bagi para yang disebut katanya kiai, ulama. Aku ajarin cara membaca Al-Quran yang tepat dan yang benar biar tidak salah kaprah. Judulnya video kaset ini berjudul fitnah berkepanjangan, ya kan? Fitnah berkepanjangan. Sebelum membuka dan mengajarkan cara belajar Al-Quran yang tepat, belajar memahami dari kata dulu. Satu contoh, ahli. Ahli itu bahasa mana? Gitu loh caranya. Bahasa Indonesia dari bahasa Jawa. Terus primbon. Primbon itu bahasa Jawa. Kitab bahasa Jawa. Nah, itu. Makanya sebelum saya membuka masuk menerangkan cara mengerti dan memahami sekalian melihat yang di dalam kitab Al-Quran biar tidak salah sehingga menjadikan fitnah berkepanjangan sampai 1400 tahun. Khususnya kalian katanya yang berstatus kiai, ulama, dan para mufasirin khususnya yang ada di Indonesia. Satu contoh, dalam kitab-kitab peninggalan orang masa lampau caranya begitu. Jangan ngomong diantar wahyu. Kemarin sudah diucapkan oleh guru. Bismillah contohnya. Ya ahlal kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Loh, itu loh. Kalau kalian pemikiranmu, cara belajarmu tepat, kalian tidak akan jadi masalah. Coba. Ya ahlal kitabi. Nah. Ahlal itu ahli. Kitab itu bahasa Jawa. Kalau ngomong ahli katanya kejawen. Kalau dirubah jadi ahlal kalian sudah pada bingung dan ribet. Kalau ngomong kitab katanya orang Jawa. Kalau kitabi katanya wahyu. Itu loh permasalahannya. Nah coba disusun sama guru. Apa yang dimaksud fitnah berkepanjangan dari kitab itu? Coba disusun satu kalimat rangkaian ya. Ya ahlal kitabi wal musyrikina finari jahannam. Nah gitu aja. Ada yang mengatakan dari satu kalimat ya ahlal, hei ahli kitab. Ya ahlal kitabi wal musyrik. Nah, dan orang musyrik. Kenapa kalimat itu tersusun dari pemahaman ahli kitab terus musyrik? Untuk para mufasirin terutama di Indonesia, karena pemikiran Anda setat pertama cara belajar agama yang salah, masuk Islam juga tidak bisa ngerti caranya, Anda masuk Islam tidak tahu siapa yang menerima, Anda beli buku di toko, itu yang masalah. Yang dimaksud ahlal kitabi di situ. Ini menerangkan yang di dalam kalimat. Artinya ini menerangkan sifat dan keadaan. Kejadiannya bukan di negara Arab. Itu loh. Satu contoh kalimat ini. Becik ketete olo ketoro. Kejadiannya di mana? Karena ini rangkaian sifat dan keadaan. Itu loh. Makanya cerita kitab-kitabmu yang ada di pembelajaran di tempat-tempat pembelajaran agama Islam itu salah kaprah karena dari mufasirin yang dulu-dulu salah, makanya jadi fitnah. Jadilah terjadi musyrik dan syirik itu jadi berkepanjangan, itu intinya. Lantas bagaimana guru yang disebut ahli kitab? Apa hubungannya dengan musyrik? Musyrik itu bahasa keadaan, bahasa kurang lebih 1400 masa lampau. Nah, diajarkan dulu ya. Musyrik itu dari dua suku kata. Mus dan rik. Itu dua suku kata. Dari dasar mus itu tomus,
atau yang menjadikan ria itu ria itu bukan suaranya, jadi sri'ati. Nah, sri'ati. Jadi musyrik itu yang menjadikan riaknya hati atau penasaran atau tidak jelas. Makanya disusunlah dalam satu kalimat, ya ahlal kitabi wal musyrikina finari jahanam. Artinya yang dimaksud dari sifat dan keadaan kalimat itu, siapapun engkau manusia yang ahli kitab, kalian akan mewujudkan di dalam asumsimu, kalian akan mereka-reka karena Anda tidak mengerti yang dimaksud di dalam kitab. Itulah yang disebut orang musyrik. Nah, satu contoh begini. Orang musyrik itu selalu mereka-reka karena tidak jelas dari apa yang dia maksud di dalam bahasa kitab. Saya beri contoh surat Fil. Orang yang mempelajari dan membaca sehinggalah dipakai ibadah, ritual, atau upacara sholat. Dibacalah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarati min sijil faj'alhum ka asfin ma'kul. Di situ kalau diterangkan dari kitab, pemahaman yang salah. Coba, toiron ababil, diterangkan burung ababil, diterangkan gajah. Tatkala kalian mengucapkan itu, karena Anda ahli kitab, bahasa Jawa ini gak dunung, gak ngerti, asumsimu menghayal. Karena gak jelas yang dimaksud burung, ya. Burung ababil itu apa? Bagi otak yang dari Papua menghayal burungnya cendrawasih. Bagi yang di Jawa menghayal burung gagak. Nah, bagi yang di luar negeri berhayal burung onta. Nah, dari pemahaman yang tidak jelas itulah yang disebut menumbuhkan, menghasilkan ria. Nah, itulah yang dimaksud manusia yang dalam keadaan musyrik. Artinya, orang-orang yang dalam keadaan musyrik itulah yang disebut atau disebabkan dari ahli kitab. Siapapun engkau, siapapun manusia itu, karena di kitabmu tidak ada yang menjelaskan, makanya berasumsi. Satu contoh, sholat apapun engkau, ibadah apapun. Satu contoh, membaca alam taro, membaca surat-surat apapun. Coba, satu contoh, qul a'udzu birabbin nas, kemarin sudah dibuka guru. Bagaimana engkau mengatakan kepada Tuhan manusia, sekarang kamu di otak tidak ngerti. Makanya itulah yang disebut orang musyrik. Artinya sudah dipastikan sesungguhnya orang musyrik itu disebabkan dari ahli kitab, karena terlalu banyak membaca kitab-kitab yang tidak jelas. Sedangkan kitab itu bahasa 1400 tahun masa lampau, kau tafsiri dengan bahasa yang tidak sama. Satu contoh, kalau bahasa yang di Quran itu 3 bahasa, bahasa Kawi, bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa, kau tafsiri dengan bahasa Indonesia, itulah yang jadi rusak. Kalau toh itu bahasa dari langit, kau tafsiri dengan bahasa manusia, ya rusak juga. Sudah digarisbawahi, artinya ketemu siapakah yang dimaksud orang-orang musyrik. Ya semua orang-orang yang mengikuti belajar agama Islam itu. Diambil guru dari analisa, digambarkan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan, kan begitu. Diberi pembelajaran cara berpikir. Apakah bisa Tuhan itu disekutukan? Gitu loh caranya. Hei orang ahli mufassirin, dan khususnya kalian orang-orang yang belajar agama, jangan termakan fitnah dari kitabmu. Kitabmu membunuh otakmu karena kebodohan yang menafsiri 1400 masa lampau. Mungkinkah, bisakah
yang disebut Tuhan itu diduakan. Satu contoh, Tuhan identik ya dengan sesuatu yang pertama. Anggap Tuhan saya wakili dengan Bapa. Ya. Makhluk ditafsiri dengan anak. Artinya anak dan Bapa, Tuhan dan makhluk. Sedangkan makhluk melakukan aktivitas, melakukan apapun, berbakti kepada siapapun. Satu contoh, ada bapak mempunyai anak. Anaknya mengikuti orang lain, menghormati orang lain, meminta kepada orang lain. Apakah yang dimaksud nilai bapak dari anak itu bisa diduakan? Nah, ini caranya, ide cerdas. Coba ya. Mungkinkah kamu dengan orang tuamu, bapakmu, bisakah kalian duakan? Meskipun engkau menikah dengan orang lain, meskipun engkau meminta kepada orang lain, nilai dari orang tuamu tidak akan pernah bisa diduakan. Sama dengan manusia, dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa diduakan meskipun dia menyembah berhala, menyembah patung, menyembah uang, menyembah apapun. Tuhan tidak bisa diduakan. Itu cara berpikir yang tepat, itu begitu. Nah, kalau orang melakukan apapun yang tidak sama dengan otakmu, kau hukumi musyrik. Sedangkan kalau ditarik dari pemahaman tadi, artinya yang dalam kebodohan dan dalam kemusyrikan, artinya kalian yang ahli kitab itu sendiri. Karena yang melakukan tidak merasa dan tidak berkeinginan menduakan Tuhan. Dan tidak ingin menduakan bapaknya. Satu contoh kalau dia anak. Tapi bagi yang melihat, menafsiri, Tuhannya diduakan, orang tuanya diduakan. Artinya sudah dipastikan bahwa kalimat musyrik itu dari kebodohan para kiai dan ulama yang membuat kitab-kitab Al-Quran tafsir 1400 tahun masa lampau. Ya ahlal kitab wal musyrikina fi nari jahanam. Yang dimaksud jahanam, neraka jahanam adalah suatu keadaan. Bukan kau gambarkan dalam keadaan manusia itu setelah di dunia itu mati di sana disiksa. Yang dimaksud jahanam adalah sesuatu bentuk keadaan pikiran yang tidak jelas. Pikirannya mereka-reka. Orang lain melakukan apapun, pikiranmu mereka-reka. Tatkala orang lain dalam keberhasilan, di dalam otakmu tidak mampu untuk berhasil seperti itu, makanya kalian pikiranmu, hatimu gelisah. Mengapa itu bisa? Mengapa saya tidak bisa? Nah, itu yang terjadi. Panaslah pikiranmu, panaslah hatimu. Karena pemahaman kitab yang salah, makanya menumbuhkan riak. Maka di situ terjadilah fitnah. Orang itu salah, tidak diterima Allah. Nah, ini satu contoh. Hai orang-orang, katanya kalian dirahmati oleh Tuhan, mempunyai akal dan pikiran. Membuat statement, katanya amal ibadah kalau tidak mengikuti jejaknya Rasulullah tidak diterima Allah. Dengan syarat-syarat yang super sulit dan yang tidak bisa diterima oleh otak manusia. Satu kalimat yang tepat. Kalau toh ada manusia, perbuatan itu sudah dilakukan dan memang sudah terbukti dilakukan. Lantas Tuhan tidak menerima dari perbuatan itu. Mau dibuang di mana oleh Tuhan? Satu contoh, aliran A, aliran kejawen, Hindu, Buddha, apapun, melakukan perbuatan. Karena otakmu yang bodoh, kalian membuat statement tidak diterima oleh Allah. Saya bertanya kepadamu yang tukang pemfitnah dan pembual. Kalau Allah tidak menerima perbuatan manusia, sedangkan itu sudah dilakukan, dibuang di mana? Di sungai, di tempat sampah, atau di mana? Nah, ini kan jadi fitnah. Sehingga masyarakat yang tidak paham terobsesi oleh
fitnah-fitnahmu. Sedangkan kalian disuruh menerangkan sendiri juga tidak bisa. Lah ini berkepanjangan terutama di negara Republik Indonesia. Ya halal kita biwal musyrikin fi nari jahannam. Di situ diterangkan fiha, coba, ya kan? Fiha abadan. Nah, abad itu satuan, itu 100 tahun. Itu bukan bahasa langit. Kalau di dalam kitab diterangkan abad, dalam satuan terpanjang diambil rata-rata, usia manusia itu paling tidak di bawah 100. Makanya orang yang mengatakan orang lain musyrik, yang menumbuhkan musyrik karena belajar kitab Al-Quran yang salah, makanya pikiranmu selalu panas, serik, dengki. Kalau ada orang berhasil, kalian caci maki, sedangkan Anda sendiri dalam kebodohanmu sendiri atas dari pemahamanmu yang salah kaprah. Nah, kalau di dalam kitab ada kata abadan, ada ahli, kata ahli, ada kitab. Lantas itu suara Tuhan atau suara manusia? Atau manusia yang sudah mempunyai bahasa sehingga dituangkan dalam suatu kalimat. Kalau toh itu kau atasnamakan Tuhan, Tuhan mengucapkan firman dengan ya ahlal kitabi wal musyrikinya, artinya yang mengeluarkan bahasa itu orang Jawa. Kalau kau tafsiri Quran itu suara dari Allah, artinya Allah itu pernah belajar kursus bahasa Jawa.